Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya damai sejahtera Allah selalu menyertai Anda dan saya, amin. Sebelum kita mulai ibadah online, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah kumpulkan kami Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Kami meminta Tuhan pagi hari ini Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan khusus yang daripadamu, bahkan jamahan yang daripadamu Tuhan menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita datang menyembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Dia begitu baik bagi saya dan Anda. Terima kasih saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Allah mana syikiara ini bisa. Ya Allah mana sikata karala mana syikiara ini bisa kata. Biar awan kemuliaan-Mu turun pagi hari ini Bapa, memenuhi setiap hati kami Yesus. Ya Allah mana syikiara ini berikarala mana mana sikarala mana. Ya Allah mana sakata karala ini berikarala ini sarila ini berik. Ya Allah mana syikiara mana takarala mana sandarala mana syikiara
keagungan kami yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Allah, ini bisa katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dikatakan. Ku nyanyi Hosana,
sakata karala mana shikiara la ini bidi kaila ini sai. Yarala ini bidi sakata karala ini bidi kaila ini bidi sakata karala mana shiki. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau baik. Yesus, haleluya. Ya Papa tashikiara. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Yes, Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you, to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Betapa baiknya Engkau Bapa. Betapa baiknya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu ada. Oleh karena kemurahan hati-Mu. Biar pagi hari ini ya Tuhan, Engkau limpahkan kami dengan damai sejahtera-Mu.
Limpahkan kami dengan sukacita-Mu. Karena kami tahu kami tidak pernah sendirian. Karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Mari pengurapan-Mu terjadi atas kami umat-umat-Mu, terlebih hamba-Mu. Ambil alih ya Tuhan setiap perkataan hamba-Mu dan setiap pendengaran umat-Mu, dimanapun mereka mendengarkan Tuhan kebenaran firman dan isi hati-Mu. Kami percaya umat-Mu dikuatkan lewat pemberitaan firman pagi ini. Kami naikkan semua beralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih para pemain musik. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin kita bertahan di dalam penderitaan, dan untuk minggu ini kita masuk di dalam sebuah tema baru, pencobaan yang tidak melampaui kekuatanmu. Saya percaya bahwa pagi hari ini dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih, bagi para pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat sarana media ini, kita yakin bahwa Tuhan benar-benar sangat memberkati kita. Saudara lihat, saudara dengar, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa Allah itu setia. Tapi seringkali kita itu tidak setia, kurang setia. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini semuanya setia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui daripada kekuatanmu. Kalau hari-hari ini kita mengalami suatu pencobaan yang Tuhan sedang luaskan, ingat Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan meluaskan, artinya Tuhan sedang melihat bahwa pribadi-pribadi kita sedang didewasakan. Apakah dalam pribadi kita benar-benar mengalami sesuatu kekuatan? Apakah pribadi-pribadi kita mengalami sesuatu yang betul-betul tetap setia di dalam pengharapan kita? Allah itu menyertai kita semua. Dimanapun Anda berada. Ya. Dimanapun kota Anda berada. Dimanapun pulau Anda berada. Dimanapun negara Anda berada. Saya mau katakan Allah tetap setia. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kata Ia akan memberikan di dalam bahasa Yunaninya yaitu poieho. Ya, Bapak Ibu sekalian, artinya Dia itu akan membuat
Dikatakan mungkin akan aku buat, aku besar, akan aku buat. Saudara lihat. Bahkan dikatakan di dalam hal yang lain dikatakan dia menjadikan atau akan aku jadikan. Kata ia akan memberikan artinya ia juga akan melakukan. Bahkan dikatakan ini aku harus melakukan bagi anak-anakku. Saudara lihat bahwa firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Dia mengerjakan, dia akan meluruskan. Arti dari bahasa poiehu itu, dia akan menyembuhkan, bahkan dia akan membenarkan, bahkan dia akan memperlihatkan bagi anak-anaknya. Kalau hari-hari ini Anda mengalami suatu persoalan, pencobaan di tengah-tengah kehidupanmu, saudara lihat, setiap manusia saat-saat ini mengalami kebingungan, mengalami kegentaran, mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran. Tapi saya percaya pada hari ini, kalau ia akan memberikan, artinya dia akan menjamin saudara, dia akan menolong saudara, dia akan menyertai saudara. Apa yang saudara khawatirkan? Tetapi manusia jasmani kita, ada kadangkala kita nggak luput. Ada kadangkala kita mengalami suatu persoalan. Tetapi respon saudara, Tuhan sedang lihat. Seberapa besar respon saudara untuk melihat ia akan memberikan pertolongan, ia akan menolong, ia akan menjadikan. Saudara akan dilihat kedewasaan rohani saudara. Kadangkala saudara, Tuhan itu tolong. Mungkin 1 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, bertahun-tahun. Tuhan percaya, ya, saya percaya Tuhan itu akan melihat standar kita. Kalau kita sedang dilihat naik dalam sebuah level, Bapak Ibu, ketika Anda berjalan, level mana Anda sedang menaiki, Anda sedang mendiami, Anda sedang berjalan. Tetapi persoalannya adalah apakah kita itu ada di dalam tracknya Tuhan. Kadang-kala kita tuh suka keluar jalur. Bahkan kadang-kala kita tuh suka memotong jalur. Kita nggak kuat dengan persoalan, kita nggak kuat dengan pencobaan. Langsung kita balik badan, singkat kata, ada juga yang kembali ke laptop. Saudara sekalian, saya percaya hari-hari ini, jemaat Tuhan, semakin engkau terhimpit, semakin engkau mengalami suatu persoalan, saya percaya kedewasaan rohanimu semakin hari semakin meningkat. Kedewasaan rohanimu semakin hari akan semakin naik di dalam level-level. Saudara harus naik kelas. Jangan saudara diam di tempat, bahkan saudara berhenti di tempat itu dan tidak mau naik dalam sebuah level berikutnya. Nah, saya lihat di dalam hal ini, kata ia akan memberikan itu, ya, bahwa kalau dia membenarkan, kalau dia ingin memperlihatkan kepada anak-anaknya, ada jaminan, ada kekuatan supranatural daripada Allah sendiri. Saudara akan melihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah itu. Yesus itu sangat luar biasa bagi kita semua. Ada haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini lebih hebat lagi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The Message. Dia katakan, all you need to remember is that God will never let you down. Artinya, bahwa yang perlu Anda ingat adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Wow. Bahkan dikatakan di sini, He'll always be there to help you come through it. Wow. Saudara lihat, Dia akan selalu ada untuk membantu Anda untuk melewatinya.
Setiap persoalan dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Bahkan dikatakan di sini, ia selalu menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda menolong saudara. Tetapi seringkali saudara menganggap Tuhan tidak tolong saya. Tetapi kalau hal itu terjadi dalam kurun waktu dari hari ke hari belum mendapatkan pertolongan, nantikan bahwa Tuhan pasti menolong. Haleluya. Nah, saudara lihat, Tuhan menginginkan kita itu untuk menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah. Ya. Bahkan dia ingin supaya kita itu tetap kuat menghadapi segala tantangan kehidupan. Roh Kudus mempunyai peran yang begitu luar biasa menggantikan posisi Yesus pada saat ini. Dia selalu ada dalam hati saudara. Dia akan menolong saudara. Bahkan di hati nurani saudara, dia sering berbicara kepada setiap anak-anaknya. Cuman kita itu kurang peka. Yang membuat kita menutup suara Tuhan, suara rohnya, salah satunya dosa. Oleh sebab itu, hari gini, saya mau katakan, tinggalkan dosa. Kalau saudara ingin melihat bahwa ia akan memberikan jalan keluar poyeho itu, yang membuat saudara dihalangi untuk poyeho itu adalah dosa. Bahkan saudara akan mengalami pencobaan demi pencobaan dari hari-hari berlarut-larut terus tidak akan selesai-selesai. Semakin engkau mendekat sama Tuhan, semakin engkau mengerti hatinya Tuhan, maka saudara akan mengalami namanya poyeho itu. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Nah, sebab itu saudara kita melihat bahwa saya melihat ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa sekali adalah ada sekitar 6 tokoh, tetapi saya mau bagikan 3 tokoh saja pada hari ini. Ya, tokoh yang pertama adalah ketika 3 tokoh ini mengalami depresi karena pencobaan. Saudara lihat, pertama itu Daud. Kalau kita lihat Daud, Bapak Ibu sekalian sering mendengar bahwa bagaimana Daud itu mengambil Batsheba dengan cara yang kurang bijaksana, kurang bagus lah. Ya, dia membunuh Uria. Saudara lihat dampak daripada kesalahannya dia terima. Saudara ingat baik-baik ayat ini. Ketika Daud ini sekalipun dia sangat dekat sama Tuhan, di hatinya itu ada Tuhan. Bahkan dia berkatakan, Tuhan jangan jauhkan rohmu daripadaku. Daud ini orang spesial di mata Tuhan. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dampak daripada kesalahan itu terjadi bagi anak-anaknya. Maka dikatakan ketika di dalam ayat-ayat yang di dalam 2 Samuel ya, di situ dikatakan ayat 12 dan berikutnya, di mana anaknya dari dia dengan Batsheba itu mati, dan bagaimana Absalom juga mati. Saudara lihat betapa sedihnya dia. Kita coba lihat di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-38. Mazmur pasal yang ke-38. Ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Saudara lihat, kesalahanku menjadi beban yang berat bagiku. Kenapa demikian? Saudara lihat, Daud ini pun sekalipun dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami suatu depresi yang amat sangat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 42, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Daud mengalami suatu tekanan yang amat sangat. Jiwanya gundah gulana, melihat anak-anaknya mati. Bahkan anaknya ada yang ingin membunuh dia. Betapa sedihnya hati seorang ayah, seorang bapak melihat anaknya memusuhi dia, bahkan ingin membunuh dia. Tapi saudara tahu, kalau Daud pun mengalami hal demikian, dia tetap kuat, dia tetap percaya. Sekalipun jiwanya mengalami tekanan, tetapi rohnya tetap membangun hubungan kepada Tuhan. Hari ini, kalau saudara mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupan saudara, ketika saudara mengalami, tetapi jangan roh saudara lemah, jangan roh saudara itu bahkan mati. Bangkitkan rohmu. Di saat-saat sulit ini seharusnya umat-umat Tuhan, jangan padamkan roh Tuhan daripadamu. Engkau harus bergelora, engkau harus bergairah untuk mencari Dia. Jangan sampai ketika terjadi pembatasan ini, ya, hanya lewat sarana media, saudara tidak mencari Tuhan di rumah. Inisiatif saudara itu dibutuhkan. Saudara inisiatif mencari firman, membaca firman, berdoa, berkomunikasi lewat sarana multimedia, WA, dan sebagainya. Pakai itu, gunakan, kontak setiap orang-orang yang mungkin kau dalam kelemahan, cari orang-orang yang menguatkan hidupmu. Jangan berdiam diri. Daud mengalami tekanan, tetapi saudara lihat bahwa dia itu membangun dirinya sendiri, mencari Tuhan. Bahwa dia katakan, tertekan jiwaku, tetapi dia tetap mencari Tuhan di tengah-tengah pelarian. Apakah saudara mencari Tuhan saat-saat ini? Kembali berpulang kepada saudara sekalian. Berbahagialah saudara yang mencari Tuhan di tengah-tengah pembatasan ini. Berbahagialah saudara mencari wajahnya. Mungkin hari-hari ini engkau tidak berkomunikasi dalam suatu komunitas besar, dalam komunitas gereja. Tetapi tidak ada yang bisa membatasi roh Allah itu bekerja di dalam setiap hidupmu. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Lalu kalau kita perhatikan dari Daud ini, ada tokoh yang lain. Ya. Tokoh kedua adalah Elia. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Kalau kita perhatikan, Elia mengalami ketakutan dalam pelarian dikejar oleh Isabel. Yang mana Elia ini membunuh para dewa-dewanya Isabel. Sehingga Isabel itu marah sekali sama dia dan mau dibunuh. Firman Tuhan bilang begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba lihat saudara, lihat. Orang Nabi besar Elia. Ambil nyawaku Tuhan. Dia mengalami depresi, ketakutan yang amat sangat.
Apakah saudara mengalami ketakutan yang amat sangat hari ini? Firman Tuhan dalam ayat berikutnya, malaikat Tuhan datang kepada dia, memberikan makan. Dan Tuhan mau berbicara kepada Elia dan Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Kalau Elia mengalami ketakutan, saya percaya juga Tuhan. Pada hari-hari ini Anda juga mengalami ketakutan. Tetapi saudara pegang ayat ini. Elia tetap dipelihara Tuhan. Kalau engkau mengalami ketakutan dalam ekonomimu saat ini, Tuhan berkata kepadamu, Dia akan mengirim burung gagak. Seperti Ia mengirim burung gagak kepada Elia. Di tengah-tengah pelariannya, Tuhan tetap menolong dia. Dan Tuhan juga akan menolong saudara pada saat ini. Apa yang engkau takutkan? Pegang itu firman. Pegang firman Tuhan. Bahwa sekali dia berjanji, maka dia akan tepati. Dia El Shaddai. Dia Immanuel. Dia Sang Amin. Dia Allah yang luar biasa. Yang dulu dan yang sekarang adalah Allah yang sama. Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah penolong kita yang ajaib. Ketakutan Elia, hari ini saya mau katakan, ketakutan pribadimu, tanggalkan itu. Cari Tuhan. Buat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam 3,5 tahun, ketika Tuhan menghukum Raja Ahab ini, tidak turun hujan. Tetapi doa daripada Elia di tengah-tengah kesulitan, masa kekeringan, Tuhan dengar doanya. Tapi saya mau katakan, perlu ada namanya seperti Elia kadangkala 7 kali untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Naik ke doa, bujang sudah lihat awan? Belum. Yang kedua, bujang sudah lihat awan? Belum. Sampai ke 7 kali ada awan kecil. Saudara lihat, sekecil apapun awan tetap itu jawaban bagi saudara. Saudara tidak boleh mengalami ketakutan sekecil apapun hari-hari ini. Tuhan tetap akan memberikan jawaban bagi kita semua. Yang ketiga, ada seorang nabi besar yang namanya Yeremia. Yeremia mengalami kesepian, melayani sendiri, miskin, diejek dan ditolak. Saudara lihat, nabi besar pun juga mengalami depresi. Mari kita baca dalam Yeremia 20 ayat 17 sampai 18. Yeremia 20 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dengan malu. Nabi Yeremia bilang gini, kenapa aku tidak mati saja di kandungan ibuku? Kalau aku tahu saja hari-hari ini, ketika aku lahir, ketika aku hidup, ternyata aku alami suatu kesulitan, kesusahan, kesepian, kemiskinan, penderitaan. Saudara lihat, Tuhan mau supaya kita, sekalipun ada yang mengalami kekurangan, tetapi engkau mengalami kelimpahan di sorga. Jangan engkau berkata, Tuhan saya ini miskin tidak punya apa-apa.
engkau punya hati untuk Tuhan. Jangan engkau berkata hari-hari ini, Tuhan aku tidak mampu untuk melayani. Tuhan aku tidak bisa, tidak ada yang menganggap aku lagi. Saudara lihat, potensi yang kecil daripada diri saudara, saudara akan dipakai Tuhan seperti Nabi Yeremia ini. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan akan memakai siapapun. Siapapun pribadimu, apapun keadaan pribadimu. Mungkin engkau hidup yang dulunya di dalam dosa. Tetapi engkau kembali kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan engkau dipakai oleh Tuhan. Kenapa tidak? Jangan engkau merasa hidupmu miskin terus engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Alami Tuhan seperti Nabi Yeremia ini. Sebab itu saudara lihat, ada Yunus, ada Musa, ada Ayub. Wow, kalau Ayub, berat. Gak ada yang bisa seperti Ayub. Ayub mengalami kehilangan, mengalami penyakit, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Saudara lihat. Tetapi Ayub toh juga dikembalikan 2 kali lipat. Apa yang dia terhilang, dia kembalikan. Persoalannya Ayub pun mengalami proses pencobaan. Bahkan dia mengalami depresi, mengalami penghinaan dari istrinya, mengalami penghinaan dari teman-temannya. Adakah yang menghina saudara hari ini? Tetap percaya kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu. Dia tidak pernah menghinamu. Dia tidak pernah menutup mata bagi hidupmu. Dia tidak memandang sebelah mata bagimu. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, apa yang kita dapatkan ketika kita bertahan di dalam setiap pencobaan? Kalau saya lihat dari tokoh-tokoh ini, baik Daud, Elia, Yeremia, Yunus, Musa, Ayub, dia bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara lihat, Yakobus 1 berkata, Rasul Yakobus berkata demikian di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita baca sama-sama ayat terakhir kita. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang. Hari ini kalau saudara mengalami pencobaan, berbahagialah. Sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika saudara bertahan di dalam pencobaan, saudara akan mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Kalau saudara lari dari pencobaan, mau mendapatkan mahkota kehidupan, berbahagialah saudara. Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini ada pencobaan yang datang kepadamu, bukan sekali, 2 kali, bahkan bertubi-tubi, belum selesai satu, datang lagi persoalan. Belum selesai satu, datang lagi persoalan. Kadang-kadang numpuk persoalanmu. Belum masalah persoalan suamimu, belum masalah persoalan anak-anakmu, belum masalah persoalan ekonomimu, belum masalah persoalan mungkin biaya-biayamu. Bahkan tidak akan selesai-selesai. Saudara harus pegang ini ayat. Po-Yehu. Dia akan memberikan jalan keluar.
Dia tidak akan pernah membiarkan engkau melampaui, pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Dia akan segera memberikan jalan keluar. Dia poyeho kepada diri saudara. Asalkan hari-hari ini kau berharap sungguh seperti Daud. Asalkan rohmu tidak padam. Asalkan kau mencari Tuhan. Asalkan engkau berdoa. Asal kau membaca firman, menyenangkan hati dia. Maka secepat itu juga burung gagak akan memberikan pertolongan kepadamu yang dikirim oleh Tuhan. Kenapa burung gagak? Saya katakan beberapa minggu lalu, kenapa enggak pakai burung merpati? Karena hal yang tidak mungkin bagimu, Tuhan akan ubah. Yang tidak pernah engkau harapkan, justru itu yang Tuhan akan nyatakan. Yang tidak pernah engkau pikirkan, justru itu yang Tuhan akan kasih, yang Tuhan akan beri. Kadangkala kita berharap, Tuhan, saya mau yang dari ini tolong saya. Tuhan, mungkin dengan cara ini Tuhan saya ditolong. Bukan. Jalanmu tidak sama dengan jalanku. Pikiranku tidak sama dengan pikiranmu. Haleluya. Sebab itu saudara sekalian, kalau hari-hari ini saudara percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. God will never let you down. Haleluya. 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 Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Dia. Kinarabaya sakatakalarabaya sakataka. Kinalaraya sakatakalarabaya sakata. Saudara akan dibawa terbang oleh Tuhan. Saudara akan dibawa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Untuk melawan setiap badai. Untuk saudara dibawa ke tempat yang paling tinggi. Untuk saudara diajar menghadapi segala macam cuaca. Haleluya Jesus. Kami percaya umat-umatmu dimanapun mereka berada. Kalau pencobaan yang sedang terjadi kepada mereka, Aku sedang melatih mereka terbang. Aku sedang melatih mereka untuk kuat dengan segala macam cuaca. Engkau baik Bapa. Oh, kinalamasyen. Hanya kepadanya ku kan berlari. Ini kami ya Tuhan. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam
Terima kasih Bapa. Bawalah kami Tuhan, bawa kami terbang tinggi, bawa kami Bapa, Bapa, Bapa. Kuatkan umat-Mu, kuatkan umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkaulah sumber jawaban Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami selalu mendapatkan jalan keluar Tuhan. Kami percaya Bapa dengan Roh-Mu yang luar biasa, yang bekerja betapa spektakulernya Tuhan. Dengan kemampuan supranatural-Mu akan mengubah setiap kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu tergeletak, bahkan sampai terjatuh. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Dan Engkau tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu datang kepada kami setiap anak-anak-Mu. Berbahagialah orang-orang yang terus kuat di dalam pencobaan. Karena Allah Yehova Shire, Yehova Rabbah, Dia El Shaddai, Dia Immanuel, Dia Alpha dan Omega. Dia selalu ada bagi kita semua. Diberkati kami semua Tuhan. Diberkati bangsa kami, diberkati kota kami, diberkati setiap hamba-hamba-Mu, diberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati setiap orang yang berharap kepadamu. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau sedang bergerak. Engkau sedang bekerja kepada setiap kota-kota. Ada mukjizat, ada kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Dan kami percaya Allah sedang menyatakan daulatnya. Kedaulatannya sedang dinyatakan. Sorga sedang turun di setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Dan Dia bekerja, Dia memberkati kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap umat-Mu akan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi semua umat-umat Tuhan. Amin.